Tugasnya jelas: menculik, melecehkan secara tidak manusiawi, dan menghisap energi wanita untuk ditukar menjadi harta kekayaan bagi dirinya yang terkutuk. Di berbagai desa muncul laporan wanita muda hilang tiba-tiba, pintu kamar terkunci dari dalam. Namun, korban ditemukan di luar rumah. Beberapa korban selamat bercerita dengan suara gemetar, mengatakan makhluk itu sangat besar, hitam, dan hanya memakai kolor hijau menyala. Malam itu sunyi, angin bertiup pelan membawa aroma lembab dari tanah basah, dan suasana desa terasa begitu mencekam. Lampu minyak di beranda rumah warga bergoyang, sementara suara jangkrik terdengar tidak wajar, seperti menandakan kehadiran sesuatu yang janggal. Pada akhir tahun 90-an, masyarakat Indonesia diguncang isu mengerikan tentang makhluk misterius yang muncul hanya dengan mengenakan kolor hijau. Sosok itu digambarkan tinggi besar, berotot, kulitnya hitam legam, matanya liar, dan ia hanya memakai celana hijau ketat. Dialah makhluk yang kemudian terkenal dengan nama kolor ijo, sebuah teror nyata yang menebar ketakutan di seluruh penjuru negeri. Berita tentang kemunculannya menyebar cepat, baik melalui obrolan warga desa, liputan media, bahkan sampai jadi bahan diskusi nasional. Konon, kolor ijo tidak sekadar penjahat, melainkan hasil dari ilmu hitam pesugihan, sebuah kutukan mengerikan yang lahir dari keserakahan manusia. Korbannya mayoritas wanita muda, ditemukan dalam keadaan tubuh lemas, penuh trauma, bahkan ada yang hilang tak pernah kembali ditemukan. Warga desa percaya, setiap kali kolor ijo berhasil menyerang, energi hidup para korban berubah menjadi emas atau uang bagi pelakunya. Fenomena ini membuat orang percaya bahwa kolor ijo adalah makhluk jadi-jadian, manifestasi dari manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis. Asal mula kisahnya berawal dari seorang lelaki miskin yang rela menyerahkan jiwanya demi mendapatkan kekayaan instan dengan cara gelap. Lelaki itu mendatangi seorang dukun hitam, membawa sesajen berupa darah ayam, dupa, dan janji pengabdian pada kekuatan kegelapan. Dukun itu memperingatkan, ritual ini tidak bisa dibatalkan. Ia akan berubah menjadi makhluk kutukan, haus nafsu, dan kehilangan kemanusiaannya. Namun, keserakahan menutup akal sehatnya. Ia rela menjalani ritual meski tubuhnya akan dikendalikan oleh kekuatan gaib penuh kengerian. Malam ritual berlangsung, lilin merah menyala, kemenyan mengepul, mantra kuno dibacakan, dan tubuh lelaki itu bergetar hebat tanpa henti. Suara jeritan keluar dari mulutnya, matanya membelalak, kulitnya menghitam, dan seakan-akan ia sedang dilahap api dari dalam tubuh. Saat ritual selesai, lelaki itu sudah tidak lagi sama, tubuhnya membesar, hanya tersisa sehelai kolor hijau sebagai penanda kutukan. Kolor hijau itu bukan sekadar pakaian, melainkan
simbol perjanjian dengan iblis, pengikat roh kegelapan yang merasukinya tanpa belas kasihan. Dari saat itu, lelaki itu tidak lagi dikenal sebagai manusia, melainkan makhluk baru yang disebut orang-orang sebagai kolor ijo. Tugasnya jelas, menculik, melecehkan secara tidak manusiawi, dan menghisap energi wanita untuk ditukar menjadi harta kekayaan bagi dirinya yang terkutuk. Di berbagai desa muncul laporan wanita muda hilang tiba-tiba, pintu kamar terkunci dari dalam. Namun, korban ditemukan di luar rumah. Beberapa korban selamat bercerita dengan suara gemetar, mengatakan makhluk itu sangat besar, hitam, dan hanya memakai kolor hijau menyala. Mereka tidak mampu melawan, tubuh terasa lumpuh, mulut terkunci, seolah ada kekuatan gaib yang membuat mereka tidak bisa berteriak. Bau kemenyan bercampur amis darah sering muncul di sekitar lokasi kejadian, seakan menjadi tanda kehadiran kolor ijo yang mengintai. Polisi turun tangan melakukan penyelidikan, namun selalu gagal menemukan bukti nyata. Hanya jejak kaki besar tertinggal di tanah basah. Warga semakin yakin kolor ijo bukan manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang bisa menghilang, menembus dinding, dan berubah wujud. Berita ini semakin menakutkan hingga desa-desa menggelar ronda malam, membunyikan kentongan setiap kali terdengar kabar makhluk itu mendekat. Namun, seaneh apapun usaha warga, kolor ijo selalu berhasil lolos, meninggalkan rasa takut yang lebih dalam dari sebelumnya. Fenomena ini disebut sebagian orang sebagai pesugihan seksual, sebuah perjanjian gaib yang menuntut korban wanita sebagai tumbalnya. Setiap kali ia berhasil menyerang, korban bukan hanya kehilangan kehormatan, tetapi juga kehilangan energi hidup, menjadi rapuh dan sakit. Harta kemudian mengalir deras kepada pelaku pesugihan, emas muncul, uang datang entah dari mana, dan kekayaan seakan tak ada habisnya. Namun di balik kekayaan itu, penderitaan korban meninggalkan luka mendalam, trauma berkepanjangan, dan teror yang menghantui sepanjang hidup. Ada saksi mata yang mengaku pernah melihat kolor ijo melompat dari satu atap rumah ke atap lain dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya begitu besar, suara langkahnya berat, dan matanya memancarkan cahaya merah redup, membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Beberapa orang yang mencoba menghadangnya justru jatuh sakit mendadak, muntah darah, bahkan ada yang meninggal tanpa sebab jelas. Sejak saat itu, warga memilih menghindari konflik langsung, hanya bersembunyi dan berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Suatu malam, seorang wanita muda ditemukan pingsan di sawah. Tubuhnya kaku, mulutnya komat-kamit menyebut kata kolor hijau. Saat sadar, ia bercerita bahwa tubuhnya ditindih sosok hitam besar. Ia mencoba melawan, tapi seakan semua tenaga disedot habis. Tangisnya pecah, suaranya bergetar,
dan ia bersumpah tidak akan pernah keluar malam lagi setelah kejadian mengerikan itu menimpanya. Cerita-cerita seperti ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa kolor ijo bukan sekadar manusia, melainkan iblis pesugihan nyata. Bahkan ada yang percaya kolor ijo tidak bisa mati karena ia bukan sekadar tubuh, melainkan roh kegelapan yang abadi. Setiap kali ia berhasil menyerang korban, energi kegelapannya semakin kuat dan perjanjiannya dengan iblis semakin dalam tak terputus. Fenomena ini membuat banyak wanita dilarang keluar malam. Jendela dipaku rapat, pintu dikunci, bahkan warga tidur dengan senjata di samping. Namun anehnya, kolor ijo justru bisa masuk tanpa merusak pintu, seolah dinding dan kunci tidak pernah menjadi penghalang baginya. Ada yang mengatakan ia bisa berubah menjadi angin, menyusup lewat celah kecil, lalu mewujud kembali di dalam kamar korban. Bahkan suara nafas beratnya sering terdengar di balik jendela, padahal tidak ada seorang pun yang terlihat ketika diperiksa. Suatu kali, seorang dukun mencoba melawan dengan doa dan rajah pelindung. Namun kolor ijo justru muncul dan menertawakan usahanya. Suara tawanya berat, menggema seperti gaung petir, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri tanpa bisa dikendalikan. Dukun itu akhirnya jatuh sakit, tubuhnya terbakar demam tinggi, dan 3 hari kemudian ia meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Dari situ, warga semakin yakin bahwa kolor ijo bukan sembarang makhluk, melainkan iblis yang hanya bisa ditundukkan kekuatan ilahi. Puncak terornya terjadi di tahun 90-an ketika berita di televisi dan surat kabar menyebut kolor ijo sebagai teror nasional. Hampir setiap daerah punya cerita tentang sosok ini, membuat orang-orang waspada dan takut untuk bepergian sendirian di malam hari. Bahkan anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib karena orang tua takut mereka menjadi korban makhluk gaib yang mengintai. Hingga kini, meski fenomena itu mereda, masih ada cerita tentang wanita yang mendengar tawa aneh di jendela kamarnya tengah malam. Bayangan besar berotot terlihat sekilas di atap rumah, lalu menghilang, meninggalkan bau anyir dan hawa panas yang menusuk. Beberapa desa percaya kolor ijo masih ada, hanya berpindah tempat menunggu mangsa baru, terutama wanita yang sedang sendirian. Para tetua desa selalu memperingatkan jangan keluar malam sendirian, jangan membuka pintu jika mendengar suara aneh memanggil. Karena bisa jadi itu bukan suara manusia, melainkan rayuan gaib kolor ijo untuk membuat korbannya keluar dari rumahnya. Sampai saat ini, banyak orang percaya kolor ijo hanyalah simbol, namun sebagian lain yakin ia adalah teror nyata yang abadi. Ia adalah wujud dari keserakahan manusia yang bersekutu dengan iblis, berubah menjadi makhluk pemuas nafsu dan haus penderitaan. Kisah kolor ijo mengingatkan kita bahwa ada harga mahal dari perjanjian dengan kegelapan
yang tak pernah bisa ditebus dengan harta. Setiap kali angin malam bertiup panas, setiap kali terdengar suara berat tertawa pelan, orang-orang akan langsung merasa waspada. Karena bisa jadi kolor ijo sedang berdiri di luar jendela, menunggu saat tepat untuk merenggut korban berikutnya tanpa ampun. Jadi, ketika malam sunyi dan kau sendirian, berdoalah, sebab mungkin kolor ijo sedang memperhatikanmu, siap menjadikanmu tumbalnya.